Mas Rey Raja Guguk sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Umbang Hasundutan dari unit SMA Negeri 1 Lintong Kota. Saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lintong Kota untuk melengkapi tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya akan langsung bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dr. Andrus Osten Arifin Nenggolan. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Bu. Baik, Pak, saya akan mewawancarai Bapak langsung tentang melengkapi tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam pendidikan guru penggerak. Saya berharap Bapak berkenan untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban tentang pertanyaan yang akan saya berikan. Baik, Pak, dalam selama ini Bapak memimpin, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dalam kepemimpinan Bapak? Bisa saya jawab, Ibu? Boleh. Baik, Ibu, selama ini di sekolah kita memang sudah kita terapkan aturan dan disiplin yang mengikat warga sekolah. Tetapi yang pasti ada itu dilema-dilema polemik dari peraturan atau disiplin yang kita terapkan di sekolah. Ada itu beberapa dilemanya, ya. Apakah itu berasal dari guru, dari siswa, juga dari orang tua. Ya, ada dilema. Baik, Pak, selama ini dalam menghadapi dilema tersebut ada dilema etika, ada juga rujukan moral. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada dilema etika boleh dengan guru atau juga bersama dengan murid atau siswa. Ya. Nah, terima kasih, Bu. Kita mengambil keputusan. Nah, yang pertama kita usahakan duduk bersama antara orang-orang atau pihak-pihak yang merasa ada dilemanya. Nah, contohnya baru-baru ini di sekolah kita ada siswa yang menganggap bahwa dia itu dibully teman-temannya. Nah, karena dipanggil nama orang tuanya. Karena hanya dasar dipanggil nama orang tuanya. Nah, kemudian setelah kita telusuri, ternyata itu bukan bulian, karena nama orang tuanya sih panggil. Nah, terus datang temannya panggil dulu si Anu, terus dia merasa bahwa dia dibully. Nah, akhirnya kita duduk bersama, kita panggil orang tuanya, kita panggil siswa-siswa yang merasa membuli dia, kemudian kita duduk bersama. Bagaimana solusi penyelesaian daripada polemik antara si siswa dengan temannya. Nah, kita duduk bersama. Nah, ternyata si siswa mungkin yang merasa dibully kurang berterima. Nah, sehingga dia memilih untuk pindah tempat. Nah, begitu. Baik, Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi sudah masuk ya ke langkah-langkah penyelesaian masalah ketika menghadapi dilema etika. Baik, Pak, jadi kalau selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif? Iya, hal-hal yang efektif yang bisa kita laksanakan dalam pengambilan keputusan sebenarnya baik antara guru dengan siswa, kita menyadarkan mereka. Nah, karena masih banyak orang yang belum sadar. Artinya pada saat kita mengambil keputusan atau mendisiplinkan, banyak orang yang tidak suka. Tetapi pada saat kita membuat tidak disiplin, banyak orang yang suka. Nah, jadi langkah yang efektif kita sadarkan dulu mereka, ya, termasuk dalam berbentuk doa, ya, supaya dia sadar bahwa tujuan kita adalah baik, menerapkan disiplin untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan atau etika
yang sudah kita terapkan di sekolah. Baik Pak, berarti menyadarkan diri Iya, sendiri dari menyadarkan. sisi Itu yang paling tersebut ya. Dari langkah efektif yang sudah Bapak jalankan tadi, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, yang pasti ada Ibu, ada tantangannya. Ya, nah ada tantangannya. Misalnya orang tuanya kurang berterima. Iya. Ya, orang tuanya kurang berterima. Ya, nah, jadi seperti inilah yang baru-baru ini kita menerapkan disiplin dan sudah kita buat di setiap kelas tata tertib sekolah. Contohnya, buat laki-laki tidak boleh panjang rambut. Nah, harus di atas paling tinggi 1 cm atau 2 cm. Ternyata banyak yang melanggar. Nah, bahkan ada yang mengatakan dari orang tua, kenapa guru mau memangkas rambut? Ya, padahal itu bukan semata-mata secara tiba-tiba kita lakukan. Ya, itu jauh-jauh hari sudah kita ingatkan, terus kita ingatkan. Ya, nah ternyata seperti yang tadi lah, masih banyak yang tidak sadar. Karena apa? Karena peraturan itu untuk mengikat kita supaya peraturan yang ada di sekolah kita bisa dilaksanakan dengan baik. Belum ada yang sadar. Beda dengan di negara-negara liberal, misalnya mereka menerapkan laissez-faire, laissez-passer. Biarkanlah dia berbuat semaunya, dia akhirnya baik juga. Masih banyak yang belum sadar seperti itu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Ketika Bapak tadi sudah menjelaskan jauh tentang tantangan dalam pengambilan keputusan, kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak, apakah ada Bapak jadwalkan atau prosedur tertentu supaya dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, apakah langsung di tempat atau membuat waktu berjadwal dulu sebelum ada penyelesaian kasus tersebut? Ya, tergantung masalah atau kasus yang kita hadapi ya Bu ya. Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya memang masih bisa ditoleransi atau masih biasa, ya udah kita selesaikan aja di tempat. Tetapi kalau kasusnya memang sudah harus kita buat pertimbangan, nah kan ada prosedurnya. Untuk kasus-kasus yang berat, kita buat dulu surat panggilan pertama, kemudian masih berulah, kita buat lagi surat panggilan kedua. Tidak diindahkan, kita buat surat panggilan ketiga. Kemudian masih juga berlanjut perilakunya, kita lakukan skorsing. Setelah itu, nah kita tawarkanlah dia, apakah dia memang tidak berkenan atau tidak senang lagi di sekolah, atau kita buat surat pindah. Itu langkah-langkahnya atau jadwal yang kita buat sesuai dengan yang sudah kita buat di peraturan sekolah. Baik Pak, ketika Bapak sudah membuat jadwal atau prosedur untuk mengambil keputusan kasus-kasus tersebut, apakah ada seseorang atau faktor yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan tersebut? Pasti ada Ibu. Di dalam pengambilan keputusan ada itu faktor yang berasal dari dalam atau faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau kita membuat faktor internal, berarti kita dulu duduk bersama dengan Bapak Ibu guru, ya siswa. Tetapi kalau sudah dengan kita melakukan rapat misalnya, apa dengan keputusan yang bisa kita ambil bersama, ya. Nah, tetapi kalau tidak, ya terpaksa dengan faktor eksternal. Kita panggil orang tua, kita panggil orang-orang yang memang memiliki hubungan di dalam penyelesaian kasus atau polemik tersebut. Baik Pak, dari pertanyaan terakhir yang mau saya sampaikan, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi dari awal sampai faktor yang pendukung atau mempermudah dalam pengambilan keputusan tersebut, pembelajaran apa yang Bapak petik, yang Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika baik terhadap siswa maupun guru? Ya, nah intinya pembelajaran yang bisa kita petik di dalam sebuah penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan itu harus ada etikanya. Kita duduk bersama, kita bicarakan baik-baik. Nah, terhadap siapa yang memiliki kasus atau polemik tersebut.
ya. Kemudian kita sadarkan bahwasanya semuanya untuk kebaikan bersama, ya. Kalau kita melaksanakannya untuk kebaikan kita, untuk diri kita sendiri, dan untuk masa depan kita, itu berlaku bagi bapak ibu guru dan juga bagi siswa. Kalau kita sudah melakukannya dengan baik, kita sadar, ya, nah kita tulus melaksanakan tugas, ya, kita tidak perlu berpikiran negatif. Bahwasanya setiap peraturan yang dilakukan itu bukan mau menjatuhkan kita, tetapi untuk mengikat kita ke arah yang lebih baik. Ya baik Pak. Berarti dari penjelasan Bapak tadi boleh saya menambahkan ada kolaborasi ya Pak, ada kolaborasi yang kuat di antara warga sekolah, ada siswa, ada rekan sejawat atau guru, dan juga Bapak-bapak sekolah sebagai pimpinan, dan juga bahwa semua itu adalah untuk pembelajaran yang baik semuanya dalam melaksanakan tugas. Baik Pak, terima kasih karena Bapak sudah berkenan untuk saya wawancarai dalam pengambilan keputusan dalam kasus di sekolah. Semoga Bapak panjang umur, sehat selalu dalam memimpin dan dilimpahkan berkat ke depannya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu, sukses menjadi guru penggerak. Amin Pak. Saya akan mewawancarai Ibu Riri Silaban SPD sebagai Kepala Sekolah UPT SPDB 067 Sibutuan ya. Baik Bu, saya berharap nanti Ibu berkenan atau bisa memberikan jawaban tentang pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan di sekolah yang Ibu pimpin. Bisa ya Bu? Sepanjang bisa saya jawab, saya jawab. Nah, baik Bu. Selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu? Ini termasuk atau terkait dengan etika atau rujukan moral untuk siswa ya, Iya. dan juga untuk guru. Iya. Ya baik. Kasus-kasus ini memang hampir setiap hari lah ada kasus. Kasusnya dari yang kecil, yang sedang. Kalau yang terlalu besar sih jarang. Kasus-kasus kecil itu bisa kita lihat ketika kita, yang pertama bisa juga kita lihat sendiri. Bisa terjadi di halaman sekolah. Itu juga bisa terjadi di ruang kelas. Yang di halaman sekolah bisa kita lihat sendiri dan kita juga bisa menyelesaikannya dengan cara memanggil siswanya. Terus kita bicarakan juga bersama wali kelasnya. Kalau mengenai rujukan-rujukan moral, ini akan kita bicarakan bersama guru supaya kita memberikan arahan kepada siswa. Dan bila kasusnya sangat sangat mengganggu, terlalu mempengaruhi banyak teman, ini akan kita bicarakan bersama orang tua. Jadi kita panggil orang tuanya, kita selesaikan masalahnya. Nah, begitu kira-kira. Baik Bu, berarti tadi sudah menyampaikan ada kasus sedang, ada kasus yang bisa mengganggu temannya, ada juga yang di lapangan, ada juga yang di sekolah, ada juga kasus bersama siswa dan guru juga. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama kita akan panggil dulu dan kita tanya dulu siswanya secara detail. Kenapa dia bisa, contoh, kadang di lapangan ini kita lihat anak sih mengganggu temannya. Teman yang bermain sering diganggu. Baik-baik kawannya bermain terus akan mengganggu sehingga terganggu permainan teman. Nah, kalau kita panggil, bisa aja karena dia tidak punya teman untuk bermain. Hanya kadang siswa ini yang sulit untuk mencari teman. Jadi ketika temannya bermain, dia ikut saja. Nah, dia mengikut dan akhirnya mengganggu temannya. Jadi kita termasuk apa ya namanya, etika yang misalnya kecil sebenarnya, tapi sangat mengganggu sama teman. Nah, kita panggil anaknya, kita tanya kenapa seperti itu. Dia bilang mungkin dia nggak punya teman. Nah, ini yang harus kita bina supaya dia bisa mencari temannya untuk bermain, terus supaya dia beradaptasi dan memberitahu kepada anak-anak bahwa semua temannya itu harus diajak untuk bisa diajak untuk bermain dan jangan pilih-pilih teman. Itu yang harus kita tanamkan. Apalagi itu seolah-olah mas membuli lah. Tapi pokoknya kita harus
tanamkan kepada siswa bahwa semua temannya itu tidak boleh dibedakan, tidak boleh pilih-pilih dulu untuk berteman. Seperti itu kira-kira. Berarti dari yang sudah sampaikan Ibu tadi sudah masuk dalam langkah-langkah ya atau prosedur seperti yang sudah lakukan Ibu selama ini mengatasi jika terjadi masalah dan masalah. Jadi hal-hal apa saja yang boleh Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika kasus itu terjadi? Apa saja yang efektif? Harus kembali kepada kepada siswanya dan juga mengajak Bapak Ibu guru untuk tetap menyampaikan bagaimana caranya untuk bergaul sesama teman, bagaimana caranya supaya anak-anak jangan sampai jahil kepada temannya yang lain. Jadi kita kembalikan tetap supaya diarahkan oleh guru-gurunya. Seperti itu kira-kira. Berarti Bapak Ibu guru juga bekerja harus dalam pengawasan ya Bu ya? Harus. Baik Bu, adakah tantangan saat melakukan misalnya pengambilan keputusan dan menyelesaikan kasus tersebut? Ya banyak. Boleh disampaikan tantangan apa saja Bu? Ya. Kadang kalau misalnya kita lihat ada siswa yang selalu mengganggu temannya, ya, kita ajak gurunya untuk tetap menasehati, sudah memberikan arahan mulai dari lapangan di kelas, terus karena sulit untuk berubah, kadang kita ajak juga orang tua untuk kerjasama. Tapi kadang orang tua sering membela anaknya, itu satu tantangan. Yang juga anak kon, yang sudah awal mengganggu. Kadang mau juga ini hal kecil tadi kalau bermain. Ada juga ini mengenai etika, suka termasuk juga itu kalau mengambil barang teman ya. Iya, boleh termasuk. Ini tantangan yang kita hadapi bahwa anak itu memang karena fasilitasnya tidak cukup tidak ada itu, maka terpaksa dia harus mengambil. Dan ini orang tua juga kadang ya kurang perhatian. Di sini tentang sama kita. Karena bagaimanapun semua ini kita ini dimulai dari keluarga, dari orang tua yang kadang kurang memperhatikan. Sebagian kecil ya sebenarnya. Untuk saat ini perhatian orang tua sebenarnya sudah besar. Tapi karena kesibukan orang tua, keadaan atau pekerjaan orang tuanya mungkin yang terlalu sibuk, jadi kurang perhatian. Ini tantangan sama kita. Kurang perhatian. Seperti itu. Dan kita juga. Oh iya. Ketika Ibu melakukan atau menyelesaikan dari kasus ini, apakah ada jadwal atau prosedur yang Ibu jalani, seperti misalnya kalau ada kasus tersebut langsung Ibu selesaikan di tempat kah, atau adakah yang menunggu waktu supaya terjadwal dalam menyelesaikan masalah tersebut? Jadi tergantung kasusnya. Kalau kasus-kasus kecil ya itu bisa kita selesaikan di tempat. Tapi kalau kasusnya sudah bisa dikatakan sangat berpengaruh kepada banyak teman ya, ini kita jadwal. Dan kita juga minta partisipasi itu tadi, kita panggil orangnya, anaknya, kita panggil gurunya dan juga orang tua supaya semua terlibat, jadi, supaya benar-benar nanti ada perubahan gitu. Jadi kita ada yang dijadwal, tergantung masalah. Kalau masalahnya agak besar itu dijadwal. Dan biasanya kalau kita kebetulan kan tidak ada bimbingan konseling khusus. Jadi untuk SD bimbingan konseling itu dilakukan oleh guru masing-masing. Jadi kita selalu sarankan sama guru supaya membuat buku mencatat kasus-kasus yang ada di kelas masing-masing. Jadi kita selalu buat jadwal untuk menanyakan ini pada guru kelas masing-masing, ada masalah apa yang dihadapi di kelas. Jadi kita jadwal per kelas kita catat itu supaya semua bisa selesai masalah. Baik Bu, iya. Berarti dari yang Ibu sampaikan tadi, kalau memang kasusnya sedang boleh diselesaikan langsung di tempat. Kalau agak memang mengganggu dan ada ruang lingkupnya ada dua, bisa dibuat jadwal. Berarti dalam mempermudah atau membantu Ibu mengambil keputusan tadi, berarti dibantu oleh Bapak Ibu guru di sekolah khususnya wali kelas.
Dari yang Ibu sampaikan tadi, dari awal kita pembicaraan kita Bu, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dari kasus tersebut? Kalau saya lihat setiap kasus memang tidak lepas dari kerjasama kita, kepala sekolah dengan guru, tidak juga harus dengan guru kelas, juga guru mata pelajaran. Dan ini sangat-sangat tekankan kepada guru agama, karena memang di sanalah lebih banyak pembinaan orang, supaya anak-anak itu diberikan banyaklah nasihat-nasihat bimbingan yang melarang untuk supaya orangnya tetap baik, supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, yang bisa nyaman ketika belajar dan juga di luar. Jadi ya, intinya kita harus kerjasama juga terhadap orang tua. Ya. Jadi komunikasi guru dengan orang tua saya selalu tekankan untuk tetap dijalin. Ada masalah tetap dihubungkan atau dikomunikasikan dengan orang tua. Kerjasama guru, orang tua, dan juga gurunya. Itu harus tetap saling kerjasama. Berarti Bu, dalam penyelesaian kasus yang ada di sekolah Ibu, berarti boleh saya sampaikan ya Bu, tersimpulkan harus ada kolaborasi yang baik ya, kolaborasi yang kerjasama yang baik antara siswa juga, kemudian Bapak Ibu, terutama Ibu juga sebagai pembina, dan juga harus ada komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Baik Bu, terima kasih untuk waktu dan kesempatan Ibu, dan juga sudah bersedia memberikan jawaban tentang tugas saya Ibu ini melengkapi tugas saya di Kabupaten Pulau Pangkerak untuk selanjutnya. Dan saya berharap Ibu sehat selalu, tetap semangat, dan juga didapatkan rezeki dan juga berkat dalam menjalankan tugas. Terima kasih ya Bu. Sukses untuk Ibu.